2021 kita kembali melaksanakan ibadah online. Tentunya anak-anak semuanya pasti mengikuti ibadah hari ini dengan semangat ya. Walaupun masih online, tapi kita jangan sedih. Kita harus tetap semangat, kita harus bersukacita dalam melayani Tuhan. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya, siapkan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini, hingga kami saat pagi hari bisa bersama kembali mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke semuanya, nah pasti saat melaksanakan ibadah kita akan memberikan puji-pujian kepada Tuhan Yesus, tentunya dengan hati yang bersukacita. Oke semuanya, mari kita bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Yesus Pop. Yuk kita pujikan pujian ini. Pujikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungai.
Seperti rasa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rasa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Mari saja kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Baik, persilakan hati dan pikiran kita. Nah, setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Titi. Kita persilakan untuk Miss Titi memberikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Silakan Miss Titi. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Senang berjumpa kembali dengan anak-anak semua, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Ya, tentunya kita bersyukur bahwa kita hari ini diberikan kekuatan dan kesehatan. Baik, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Sepanjang hari, sepanjang waktu, Tuhan selalu memberkati kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Buka mata, telinga, hati kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, firman Tuhan hari ini kita akan masih belajar tentang tokoh yang ada di dalam Alkitab yang harus kita bisa teladani atau ambil contoh yang baik. Ya, nah firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Anak-anak bisa membacanya nanti semuanya ya, tapi sekarang Miss Titi akan membacakan untuk kita semua di dalam Yunus 4 ayat yang ke-11. Miss Titi akan bacakan ya. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amin. Nah, sedangkan judul firman Tuhan hari ini itu adalah pantas untuk diampuni. Nah, belajar tentang satu tokoh kita hari ini, tentunya anak-anak semuanya sudah hafal sekali dengan kisah atau dengan tokoh kita, yaitu Yunus. Yang diingat-ingat apa ya? Pasti deh ikan yang sangat besar ya. Nah, ikan yang sangat besar sekali, yaitu yang pernah Yunus masuk ke dalam perut ikan. Betul. Nah, sebagai mengingat atau pengingat kita akan belajar sedikit bagaimana kisah Yunus. Nah, Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Nah, Yunus ini adalah salah satu nabi Tuhan, nabi yang dipilih oleh Tuhan. Nah, mengapa Tuhan mengutus Yunus? Karena apa? Kota Niniwe ini adalah bangsa yang sangat besar, penduduknya sangat banyak, tetapi hidupnya sudah penuh dengan dosa. Nah, anak-anak, setelah mengetahui atau anak-anak tahu bahwa kota Niniwe adalah bangsa yang penuh dengan dosa, akhirnya diutuslah Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe yang bertugas atau diutus Tuhan supaya mengingatkan kepada bangsa Niniwe supaya mau kembali kepada Tuhan. Nah, tetapi apa yang dilakukan Yunus itu jauh dari perintah Tuhan. Yunus tidak pergi ke Niniwe. Yunus malah pergi ke Tarsis. Dia menumpang kapal yang menuju ke Tarsis. Tuhan memiliki rencana yang indah.
atas apa yang sudah Yunus lakukan. Ketika kapal sudah berada di tengah laut, Tuhan pun mengirim angin ribut yang sangat besar dan terjadilah badai yang kuat, dan itu bisa menggoncangkan kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Semua orang pada ketakutan. Semua barang yang ada di kapal semuanya dibuang. Tetapi itu tidak mengurangi ombak dan goncangan yang ada di kapal. Akhirnya dibuatnya undi dan Yunus harus dilempar ke laut. Yunus tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan, Yunus menyesali akan perbuatannya dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Yunus dan memuntahkan Yunus dari perut ikan, dikirimlah ke daratan. Setelah kejadian tersebut, Yunus akhirnya mau mengabarkan kebenaran dari firman Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa Niniwe yang percaya kepada Tuhan akhirnya mau datang kepada Tuhan. Mereka melakukan penyucian dosa atas apa yang dia lakukan dengan berselubung kain kabun dan berseru kepada Allah, serta hidupnya berbalik kepada Tuhan, mengakui kesalahannya atas perbuatan-perbuatannya yang jahat. Nah, Allah melihat perbuatan bangsa Niniwe ini yang berbalik dari tingkah lakunya yang jahat menjadi percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak jadi melakukan penghukuman kepada bangsa Niniwe. Nah, anak-anak, dari sedikit cerita tentang Yunus, kita belajar hari ini tentang firman Tuhan yang sangat indah. Kita tahu bagaimana reaksi Yunus saat diutus Tuhan. Yang pertama adalah Yunus tidak senang, bahkan marah. Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kalaupun Yunus melakukan, dia lakukan dengan menggerutu, dengan setengah hati. Dan Yunus selalu membenarkan dirinya sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan. Mengapa Yunus marah? Ada 2 alasan yang bisa kita ketahui dan kita pelajari. Yaitu yang pertama, Yunus ingin kota Niniwe yang tadinya penuh dengan dosa dan tidak mendengarkan perintah Tuhan itu segera dihancurkan. Wow, mengerikan sekali. Nah, yang kedua, kalau anak-anak membaca di dalam Yunus 3 ayat yang keempat, Yunus bernubuat bahwa dalam 40 hari bangsa Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Allah. Tetapi karena bangsa Niniwe ini mau berbalik kepada Tuhan, nubuat itu tidak terjadi. Dan ini yang membuat salah satu alasan Yunus marah kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar lagi bagaimana sikap Allah terhadap Yunus. Tuhan tidak memberi kematian kepada Yunus meski Yunus sudah meminta. Kalau anak-anak membaca di dalam Yunus 3:4 itu anak-anak akan tahu. Yunus meminta hidupnya pokoknya mati saja. Karena dengan kondisi yang sudah dia alami. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan tidak memberi kematian. Meskipun Yunus berkali-kali berdoa minta mati oleh Tuhan. Yang kedua adalah menegur Yunus dengan kasih dan penuh kesabaran. Itulah hebatnya Allah kita yang selalu penuh kasih dan selalu sabar. Meskipun sudah melakukan banyak dosa atas umatnya, tetapi Tuhan tidak pernah menghukum begitu saja. Bahkan Tuhan
memperhatikan dan mendidik dengan benar. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Meskipun sering kita melakukan dosa, meskipun bangsa Niniwe banyak melakukan dosa, meskipun Yunus melakukan tugasnya dengan setengah hati, dengan menggerutu, tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Anak-anak, pelajaran yang bagus yang bisa kita petik hari ini yaitu, pantaskah kita jengkel kalau ada orang yang berdosa dan mau bertobat itu diampuni? Yang kedua, maukah kita mempunyai sikap yang sama dengan sikap Allah, yaitu mau mengampuni dengan kasih dan sabar? Melalui firman Tuhan hari ini, ayo, mari kita harus tetap setia melakukan kebaikan meski orang lain itu sudah membuat jengkel hidup kita. Dan kita pun juga harus selalu berdoa untuk keselamatan sesama kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang sangat indah, bagaimana kami harus mengasihi sesama kami karena Tuhan sudah mengasihi kami. Bahkan Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan. Ajarkan kepada kami untuk kami selalu bisa berbuat kebaikan untuk sesama kami. Saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, yaitu pembelajaran online. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bagi kami, supaya kami bisa mengikutinya semua dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak semuanya, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Gusti. Firman Tuhan pagi ini sungguh sangat indah sekali ya, mengingatkan kita jika kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Dari situ kita juga belajar menjadi anak-anak yang juga bisa belajar mengampuni kepada sesama kita. Wow, firman Tuhan yang sangat indah. Semoga firman Tuhan pagi ini bisa memberkati kita semua dan juga bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Baik, ibadah pagi ini sudah usai. Meskipun ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang pagi ini sudah mengikuti ibadah dengan penuh sukacita dan semangat. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa kembali di pertemuan ibadah online minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.